Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, yaitu kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 12 sampai ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-18 dengan judul Nasihat-Nasihat. Silakan Bapak Ibu boleh membaca bagian firman Tuhan ini dari rumahnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, orang tua yang baik pasti akan memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Dan demi kebaikan anak tersebut, maka orang tua tidak pernah bosan untuk memberikan nasihat, memberikan pengajaran untuk masa depan anaknya yang lebih baik. Rasul Paulus begitu memperhatikan jemaat yang pernah ia layani. Dan salah satunya tujuan surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, bagian firman Tuhan kita pada hari ini menunjukkan bentuk kepedulian dan perhatian Paulus kepada jemaat ini. Karena itu dalam bagian akhir surat Tesalonika ini, Paulus memberikan banyak nasihat-nasihat untuk jemaat ini. Apa tujuannya nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika? Tujuannya tidak lain adalah supaya jemaat ini dapat hidup sepadan dengan panggilan mereka sebagai orang-orang yang telah menerima dan percaya Yesus Kristus dalam hidup mereka. Karena sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka harus menunjukkan dan membuktikan itu melewati kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus di sini menasihati jemaat agar mereka memperhatikan hidup mereka. Dan cara mereka memperhatikan hidup mereka juga adalah melewati bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain dan juga mereka memperhatikan dan memperlakukan diri mereka sendiri. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa mereka harus memperlakukan orang lain dengan baik, dengan peduli, dengan hidup di dalam damai. Mereka harus mampu menghormati orang-orang yang telah bekerja keras, yang telah memimpin, yang telah menegur mereka di dalam Tuhan. Dan mereka juga harus hidup saling mengingatkan dan saling menghibur satu dengan yang lainnya. Kemudian juga untuk jemaat itu sendiri dalam relasi hubungan mereka kepada Tuhan sebagai tanda bentuk iman mereka, maka mereka juga harus terus membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam bagian nas ini, mereka harus tetap hidup bersukacita dalam keadaan apapun. Mereka juga harus tetap berdoa dan juga terus mengucap syukur dalam segala sesuatu, sebab mengucap syukur adalah kehendak Bapa di sorga, kehendak Tuhan itu sendiri. Mereka juga harus menjauhi segala hal-hal yang jahat. Mereka juga harus memuji segala sesuatu yang mereka terima. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, tujuannya tidak lain adalah supaya mereka mampu memberikan satu hidup yang mencerminkan terang kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Pesan apa yang mau disampaikan kepada kita melewati nas ini? Saudaraku, nasihat Paulus ini tentu juga merupakan nasihat yang mau disampaikan kepada kita saat ini. Karena kita juga adalah orang-orang yang telah menerima Kristus, yang telah percaya kepada Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus dan percaya, kita pun juga memiliki suatu tanggung jawab kita, tanggung jawab hidup beriman, yaitu kita harus memperhatikan hidup kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan juga bagaimana hubungan atau relasi kita dengan Tuhan yang semakin dekat. Dan mari kita pancarkan kemuliaan Tuhan melewati hidup kita yang berkenan di hati Tuhan dalam bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan baik dan juga diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin.